Assalamualaikum. Nama saya Raka. Bukan nama asli. Umur saya sekarang 37 tahun. Saya kirim cerita ini ke channel ini bukan buat cari sensasi, bukan juga buat cari pembenaran. Jujur, saya justru malu. Tapi saya sudah terlalu capek nyimpen semuanya sendiri. Dan mungkin, dengan saya ngomong di sini, ada sedikit beban yang lepas dari dada saya. Sedikit aja. Walaupun saya tahu, apa yang pernah saya lakuin ini mungkin gak akan pernah benar-benar bisa dimaafkan. Kalau admin berkenan, tolong samarkan identitas saya. Karena sampai hari ini, saya masih takut. Bukan takut sama orang. Bukan takut sama tetangga tahu. Tapi takut sama sesuatu yang saya undang sendiri ke hidup saya. Dan sampai sekarang saya nggak yakin itu benar-benar sudah pergi. Saya tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Barat. Daerah yang kalau malam itu cepat banget sepi. Jam 8 malam aja jalan depan rumah sudah kayak habis jam malam. Warung mulai tutup, suara TV rumah-rumah bocor samar dari jendela, lampu-lampu teras nyala kuning redup, dan kalau ada motor lewat tengah malam, satu gang bisa tahu. Kanan kiri rumah saya masih banyak kebun singkong, sawah, sama pohon bambu. Kalau angin malam lewat, suara gesekan daun bambu itu kadang mirip orang lagi bisik-bisik. Di kampung saya, hal-hal kayak begini sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Orang memang gak ngomong terang-terangan, tapi semua orang tahu, selalu ada jalan pintas buat keluar dari kesusahan. Jalan yang gak semua orang berani sebut namanya. Ada yang bilang penglaris, ada yang bilang pengasihan, ada juga yang lebih gelap lagi. Dulu saya selalu ngetawain cerita-cerita begitu. Saya termasuk orang yang kalau dengar tetangga ngomong soal pesugihan, saya cuma senyum sinis. Saya pernah bilang ke teman saya, kalau kaya dari beginian, mending miskin sekalian. Ironis ya? Karena ternyata, manusia itu kalau sudah diperas hidup sampai habis, omongan sendiri pun bisa dimakan. Dulu hidup saya biasa aja. Gak mewah, tapi layak. Saya punya usaha material bangunan kecil-kecilan. Jual semen, cat, batako, pasir, batu split, sama besi. Toko saya nggak besar, cuma kios permanen di pinggir jalan kampung, tapi lumayan ramai. Kalau pagi-pagi, kuli bangunan biasa nongkrong di situ sambil ngopi saset, nunggu mandor jemput. Kadang saya ikut duduk, ngobrolin harga semen naik, proyek desa, atau gosip orang kampung. Awal nikah, hidup saya sama istri saya, Lina, memang sederhana. Tapi tenang. Kami gak sering jalan-jalan, gak punya mobil, gak punya tabungan besar, tapi tiap malam bisa makan bareng di rumah. Itu dulu sudah cukup. Kami punya satu anak perempuan, namanya Naya. Umurnya waktu itu 7 tahun. Dia cerewet, suka nyanyi-nyanyi sendiri, dan paling senang ikut saya ke toko. Kalau sore, dia suka duduk di atas karung semen sambil gambar-gambar pakai kapur tulis. Abi, nanti kalau aku gede, aku bikin toko yang lebih gede dari punya Abi, katanya suatu sore sambil cengengesan. Saya ketawa. Terus Abi kerja apa? Abi duduk aja. Duduk doang? Iya. Jagain uang. Biar nggak diambil orang. Saya sama Lina ketawa waktu itu. Naya juga ketawa. Dan sekarang, kalau saya ingat momen sekecil itu, rasanya dada saya kayak ditusuk pelan-pelan. Masalah datang nggak langsung besar. Awalnya kecil-kecil, seperti retakan di tembok yang kita pikir bisa ditambal kapan aja. Tapi ternyata retakan itu lama-lama melebar. Pertama, proyek bangunan mulai sepi. Banyak pelanggan yang biasanya beli bahan ke saya jadi nunda. Ada yang bilang uang proyek desa belum turun. Ada yang bilang pemilik rumah batal bangun. Ada yang tadinya ambil barang seminggu sekali, jadi sebulan sekali. Lalu pelanggan mulai banyak yang ngutang. Rak, besok ya saya bayar. Catat dulu aja, Kang. Minggu depan lunas.
Materialnya kirim dulu, nanti uangnya nyusul. Awalnya saya masih santai. Namanya juga dagang kampung. Tapi makin lama, nota utang numpuk. Sementara supplier nggak peduli alasan. Mereka tetap nagih. Pak Raka, jatuh tempo besok. Pak, kalau minggu ini nggak masuk, pengiriman kita stop dulu. Bapak jangan enak sendiri. Kami juga muter uang. Saya mulai gali lubang tutup lubang. Pinjam koperasi. Pinjam saudara. Pinjam teman. Bahkan saya sempat pinjam dari aplikasi pinjaman online, yang bunganya kayak lintah. Awalnya saya pikir, nanti juga ketutup kalau proyek besar cair. Tapi proyek besar itu nggak pernah datang. Lalu truk pickup tua saya rusak. Mesin jebol. Biaya benerinnya bikin saya mual. 2 karyawan saya keluar karena saya telat gaji. Dan dari situ, semuanya seperti runtuh bareng-bareng. Lama-lama saya bangun pagi bukan mikirin jualan lagi. Tapi mikirin, hari ini siapa yang bakal nagih? Telepon bunyi, jantung saya langsung gak enak. Ada nomor gak dikenal, telapak tangan saya dingin. Pak Raka, ini sudah lewat jatuh tempo. Pak, kalau hari ini nggak ada pembayaran, tim kami datang ke rumah. Bapak jangan mempermainkan kewajiban. Yang paling saya benci adalah rasa malu. Karena orang yang tadinya nyapa saya dengan hormat, lama-lama mulai ngomong ke saya pakai nada kayak saya ini penipu. Dan mungkin, di mata mereka, saya memang sudah kelihatan seperti itu. Saya mulai gampang marah. Gampang emosi. Saya jadi nggak tahan dengar pertanyaan sederhana. Dan yang paling sering kena ya orang rumah. Suatu malam, Lina ngomong pelan dari dapur. Mas, uang sekolah Naya belum dibayar. Saya lagi duduk di teras, rokok sudah batang ketiga. Kepala saya pening habis ditelepon debt collector 2 kali. Terus aku harus gimana? Saya jawab ketus. Nyolong? Aku cuma ngasih tahu. Ya jangan tiap hari ngasih tahu kalau aku nggak bisa apa-apa. Lina langsung diam. Dia masuk rumah. Nggak banting pintu, nggak balas marah. Justru itu yang bikin saya lebih hancur. Karena saya tahu, dia sudah terlalu capek buat ribut. Malam lain, dia bilang beras tinggal segelas. Ya beli, bentak saya. Pakai apa? Saya langsung diam. Di ruang tengah, Naya lagi mewarnai sambil nyanyi kecil. Suaranya berhenti. Anak kecil itu paham kalau rumahnya sedang gak baik-baik aja. Beberapa minggu setelah itu, toko saya resmi tutup. Bukan karena saya mau. Tapi karena saya nggak sanggup buka lagi. Saya masih ingat suara rolling door toko saya pas saya tarik turun sore itu. Krek, brak. Suara itu kayak nutup harga diri saya juga. Hari itu hujan gerimis. Jalan depan toko becek. Saya duduk dulu di motor beberapa menit sebelum pulang. Saya lihat papan nama toko saya yang mulai kusam. Saya lihat raket setengah kosong. Saya lihat timbangan semen yang dulu tiap hari kepakai. Dan untuk pertama kalinya, saya ngerasa, saya gagal jadi laki-laki. Sampai rumah, lampu ruang tamu mati. Saya pikir listrik padam. Ternyata token habis. Saya ketuk pintu. Lina buka sambil pegang galon kosong. Listrik mati dari sore, katanya. Ya terus? Gas juga habis. Saya ketawa kecil. Tapi itu bukan ketawa lucu. Itu ketawa orang yang sudah terlalu dekat sama putus asa. Lengkap ya? Saya bilang. Tinggal saya mati aja. Lina langsung melotot. Jangan ngomong gitu di depan anak. Saya nengok. Di pojok ruang tamu, Naya lagi meluk boneka kelinci sambil lihat saya diam-diam. Tatapan anak saya malam itu, lebih bikin saya malu daripada 100 orang yang nagih utang. 2 hari setelah toko tutup, saya didatangi seseorang. Namanya Herman.
Teman lama. Dulu sama-sama pedagang kecil. Bahkan dulu hidup dia lebih hancur dari saya. Pernah sampai jual motor satu-satunya buat bayar kontrakan. Tapi anehnya, beberapa bulan terakhir hidup dia berubah drastis. Dia sekarang pakai jam baru. Rokoknya bukan lagi beli eceran. Dan yang bikin orang kampung heran, dia tiba-tiba bangun rumah tingkat. Sore itu dia datang pas saya lagi duduk di kursi plastik depan rumah, bengong lihat got. "Ka," katanya sambil nyodorin kopi sachet dingin dari warung. "Masih kuat?" Saya senyum hambar. "Kuat nggak kuat ya harus kuat." Dia duduk di sebelah saya. Lama dia diam. Sampai akhirnya dia ngomong pelan. "Kalau ada jalan buat balik, tapi jalannya kotor, lu mau nggak?" Saya nengok. "Maksud lu?" Dia nggak langsung jawab. Cuma nyulut rokok, lalu bilang, "Lu pernah dengar, jual musuh?" Saya sempat ketawa. "Apaan?" "Kayak judul sinetron azab." Tapi Herman gak ketawa. Dia cuma menatap saya lurus. "Ini bukan pesugihan yang minta tumbal langsung. Ini lebih halus. Rezeki lu dibukain, dengan cara nasib buruk lu dialihin." Saya diam. "Ke siapa?" tanya saya pelan. Herman mengembuskan asap rokok, lalu jawab tanpa ekspresi. "Ke orang yang lu pilih." Dan jujur, saat itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mulai mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya langsung saya tolak. Karena saat orang sudah terlalu lama tenggelam, tali yang ternyata ular pun, kadang tetap dia pegang. Setelah obrolan itu, saya nggak langsung jawab Herman. Tapi jujur, malam itu saya nggak tidur. Ucapan dia soal nasib buruk dialihin, itu muter terus di kepala saya. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu kotor. Tapi anehnya, saat hidup kita lagi hancur, sesuatu yang salah bisa terdengar seperti jalan keluar. 3 hari saya tahan. 3 hari saya berusaha waras. Tapi setiap pagi saya bangun dan lihat dapur makin kosong, lihat Lina makin banyak diam, lihat Naya batuk-batuk karena belum saya beliin obat, saya mulai kalah. Sampai akhirnya saya telepon Herman. "Men?" Suara saya serak. "Iya." Saya diam sebentar. Lalu saya bilang pelan, "Gue mau ketemu orangnya." Di ujung telepon, dia nggak terdengar kaget. Seolah-olah dia memang sudah nunggu saya nyerah. "Besok malam Jumat Kliwon," katanya. "Habis Isya. Jangan bilang siapa-siapa." Malam itu saya bohong ke Lina. Saya bilang ada teman ngajak kerja bongkar semen di kecamatan sebelah. Dia cuma ngangguk, tapi sebelum saya berangkat, Naya lari kecil dari ruang tengah sambil nyodorin gelang karet ungu. "Abi, pakai ini." "Buat apa?" "Biar selamat." Saya pakai gelang itu di tangan kiri. Sekarang kalau saya ingat, saya ngerasa seperti waktu itu anak saya sedang ngasih sesuatu yang bersih ke bapaknya yang justru mau masuk ke tempat kotor. Jalan yang kami lewati malam itu makin lama makin sepi. Motor Herman di depan, saya ngikut di belakang. Aspal berubah jadi jalan batu, lalu berubah jadi tanah. Kanan kiri cuma sawah, kebun bambu, dan beberapa rumah panggung yang gelap. "Ini kemana sih?" saya teriak. "Udah, ikut aja," balas Herman. Akhirnya kami berhenti di depan rumah kayu tua di pinggir kebun bambu. Rumahnya kecil. Dinding papan, atap seng, halaman tanah merah. Gak ada pagar. Cuma ada pohon sawo besar yang bikin terasnya gelap banget. Lampu bohlam kuning kecil nyala redup. Begitu saya turun dari motor, saya langsung nyium bau aneh. Campuran tanah basah, dupa, sama bunga melati yang terlalu manis. Saya langsung bilang, "Gue nggak enak, men." Herman cuma jawab, "Kalau mau pulang, sekarang." Itu harusnya jadi kesempatan terakhir saya buat berhenti. Tapi saya tetap maju.
Pintu rumah itu terbuka sendiri pelan. Kreek. Dari dalam keluar perempuan tua. Umurnya mungkin 60-an, tapi matanya tajam banget. Kayak orang yang tahu terlalu banyak. Dia pakai kebaya hitam, kain batik gelap, rambut disanggul rapi. "Ini yang kamu bilang?" tanyanya ke Herman. "Iya, Mak." Dia mendekat ke saya. Lalu, dia menarik napas pelan di dekat bahu saya. Kayak sedang mencium sesuatu. "Bebanmu banyak," katanya lirih. "Bukan cuma utang." Bulu kuduk saya langsung berdiri. Di dalam rumah, lampunya lebih redup lagi. Ruang tamunya cuma ada tikar pandan, lemari tua, dan lorong gelap ke belakang. Dari lorong itu saya dengar suara seperti air menetes. Tik, tik, tik. Perempuan itu duduk di depan saya. "Nama saya nggak perlu kamu tahu," katanya. "Orang sini panggil saya Mbah Ratri." Lalu dia menatap saya lama sekali, sampai saya merasa seperti sedang ditelanjangi isi kepala saya. "Kamu datang karena mau kaya, atau karena mau selamat?" Saya bingung. "Bedanya apa, Mbah?" Dia tersenyum tipis. "Yang mau kaya biasanya serakah. Yang mau selamat biasanya sudah putus asa." Lalu dia mencondongkan badan. "Kamu yang kedua." Di sampingnya ada bunga, mangkuk tanah liat, kain hitam, dan sebuah cermin kecil kusam. Dia geser cermin itu ke depan saya. "Kalau kamu mau lanjut," katanya pelan, "bawa barang milik orang yang mau kamu kasih jalan sialmu. Yang dekat ke badan. Yang pernah dipakai. Yang masih menyimpan jejak." Saya menelan ludah. Sebelum pulang, dia menyuruh saya masuk ke lorong belakang. Di ujung lorong itu ada gentong air hitam. "Celup tangan kananmu," katanya. Saya ragu. Tapi saya tetap nurut. Begitu tangan saya masuk sampai pergelangan, saya langsung nahan napas. Karena saya ngerasa ada sesuatu di dalam air itu, menyentuh jari saya dari bawah. Saya refleks mau narik tangan. "Jangan bergerak," bentak Mbah Ratri. Saya membeku. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan, "Sekarang kamu sudah dikenali." Dan malam itu saya pulang dengan satu perasaan yang gak bisa saya jelaskan. Saya ngerasa ada sesuatu yang ikut pulang bersama saya. 2 hari setelah itu, saya berhasil dapat barang milik Asep. Sebuah handuk kecil abu-abu yang saya ambil diam-diam dari rumahnya waktu saya pura-pura datang buat ngobrol. Handuk itu masih lembab. Masih ada bau badan dia. Dan jujur, sejak benda itu saya masukin ke tas, dada saya sudah nggak enak. Malam ritualnya jatuh di Selasa Kliwon. Saya datang sendiri ke rumah Mbah Ratri. Kali ini suasananya lebih dingin. Lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik pun kayak menjauh. Ritual dilakukan di belakang rumah, dekat kebun bambu. Di tanah sudah digelar tikar pandan. Ada lilin, bunga, mangkuk tanah liat, ayam hitam, uang kertas, dan lubang kecil di tanah. Saya duduk bersila. Handuk milik Asep diletakkan di depan saya. Mbah Ratri mulai membaca sesuatu. Bahasa Jawa campur bahasa yang saya nggak ngerti. Suaranya kadang pelan, kadang berat seperti bukan suara perempuan tua. Saya disuruh pegang handuk itu dengan 2 tangan, lalu menyebut nama Asep dalam hati berulang-ulang. "Asep, Asep, Asep." Lalu dia bilang, "Bayangkan hidupmu pindah. Bayangkan rumahmu terang, rumahnya gelap. Bayangkan piringmu penuh, piringnya kosong." Saya gemetar. Jujur, saya sempat pengen berhenti. Tapi saya sudah terlalu jauh. Lalu ayam hitam itu dipotong. Darahnya ditampung. Bau anyir langsung menyebar. Handuk milik Asep dicelupkan ke darah itu, lalu sebagian darah dioleskan ke foto saya. "Sekarang ucapkan," kata Mbah Ratri. "Apa?"
Ucapkan kamu serahkan semua sial, sempit, sakit, dan patah hidupmu kepada yang punya benda itu. Bibir saya kering. Tapi saya tetap ngomong. Dan begitu kalimat itu selesai, angin di kebun bambu mendadak kencang. Semua lilin padam bersamaan. Paf. Gelap. Dalam gelap itu, saya dengar sesuatu. Bukan suara angin. Bukan suara bambu. Tapi suara orang tertawa kecil, dekat banget dari belakang telinga saya. Saya langsung berdiri. Siapa? Jangan menengok, bentak Mbah Ratri. Saya membeku. Beberapa detik kemudian lilin dinyalakan lagi. Wajah Mbah Ratri terlihat pucat, tapi dia tersenyum tipis. Sudah, katanya. Udah? Pintunya sudah dibuka. Saya tanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia menatap saya lurus. 3 malam ke depan, kalau ada yang ketuk rumahmu, jangan dibuka. Kalau cium bau melati, jangan dicari sumbernya. Kalau dengar ada yang manggil namamu dari luar, jangan jawab. Saya pulang sekitar jam 1 lewat. Sepanjang jalan saya merasa motor saya berat, seperti ada yang membonceng. Sampai rumah, Lina dan Naya sudah tidur. Saya rebahan di ruang tamu. Dan entah kenapa, saya langsung ketiduran. Tepat jam 2.43, saya bangun karena suara. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan. Pelan. 3 kali. Saya langsung duduk. Rumah gelap. Jam dinding berdetak keras. Saya tahan napas. Lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Saya ingat pesan Mbah Ratri. Saya nggak bergerak. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu pindah. Bukan di pintu depan lagi. Melainkan di jendela kamar Naya. Tok, tok, tok. Darah saya langsung dingin. Dan yang bikin kaki saya lemas, dari dalam kamar, terdengar suara Naya yang setengah mengantuk. Abi, ada nenek di luar. Sumpah demi Allah, malam itu saya sadar. Yang datang ke rumah saya, bukan cuma rezeki. Setelah malam itu, saya hidup seperti orang yang nunggu vonis. Setiap malam saya susah tidur. Setiap ada suara daun gesek, anjing menggonggong, atau motor lewat pelan di depan rumah, saya langsung tegang. Tapi anehnya, justru di saat saya nunggu hal buruk, hal baik mulai datang. Dan datangnya bukan tanggung-tanggung. Hari pertama setelah ritual, supplier lama saya yang udah hampir setahun mutusin hubungan, tiba-tiba telepon. Pak Raka, kalau masih minat, ada proyek renovasi sekolah dari desa. Butuh bahan cepat. Bisa pegang? Saya sampai bengong. Loh, saya? Iya. Nama Bapak direkomendasikan. Direkomendasikan siapa? Kurang tahu. Yang jelas kalau Bapak sanggup, kita jalan minggu ini. Saya langsung iyain. Hari kedua, ada pelanggan lama yang dulu ngutang besar ke saya. Orang itu tiba-tiba datang ke rumah bawa amplop. Maaf ya, Kang, katanya. Saya baru bisa bayar sekarang. Saya buka, isinya hampir setengah dari total utangnya. Jumlah yang waktu itu buat saya terasa seperti hujan turun di tanah retak. Hari ketiga, motor tua saya yang berbulan-bulan susah dijual, mendadak ada yang nawar tanpa banyak nego. 3 hari berturut-turut, uang datang dari arah yang gak saya duga. Dan disitulah jebakan paling halus mulai bekerja. Bukan lewat sosok menyeramkan. Bukan lewat suara gaib. Tapi lewat harapan. Lina juga mulai lihat perubahan itu. Mas, kok bisa? Tanyanya malam itu sambil bantu saya hitung uang. Saya pura-pura santai. Ya rezeki. Dari mana? Ya dari kerjaan. Dia menatap saya lama. Kerjaan apa? Saya langsung kesal. Kamu maunya apa sih?
Waktu nggak ada uang, kamu ngomel. Sekarang ada uang, kamu curiga. Dia langsung diam. Saya tahu saya salah ngomong. Tapi ego saya lagi naik, karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saya ngerasa punya napas lagi. Besoknya saya beli Naya sepatu sekolah baru. Dia senang banget. Meluk kaki saya sambil ketawa. Abi dapat uang banyak. Lumayan. Abi hebat. Saya cuma senyum. Tapi di dalam hati, kalimat itu seperti pisau. Karena saya tahu, uang itu datang bukan dari jalan yang bersih. Lalu kabar tentang Asep mulai saya dengar. Awalnya cuma dari obrolan warung. Sep, katanya pick up Asep remnya blong ya? Iya. Nabrak pagar orang. Untung gak kenapa-kenapa. Tapi katanya habis itu orderan dia juga serat. Saya yang lagi ngopi langsung diam. 2 hari kemudian, saya dengar anaknya Asep demam tinggi. Minggu depannya lagi, katanya proyek yang dia pegang gagal. Uang mandek. Pekerja bubar. Persis seperti pola kehancuran yang dulu saya alami. Saya mulai mual tiap dengar kabarnya. Tapi bersamaan dengan itu, gangguan di rumah saya juga mulai muncul. Yang pertama adalah bau melati. Awalnya cuma samar. Kadang jam 9 malam, tiba-tiba ruang tengah wangi melati pekat banget. Bukan wangi segar seperti bunga di kebun. Tapi manis berlebihan, sampai bikin enek. Lina juga sadar. Mas, kamu nyium gak? Nyium apa? Melati. Kayak ada orang habis tabur bunga. Saya pura-pura nggak tahu. Padahal tengkuk saya langsung dingin. Gangguan kedua adalah ketukan. Masih sama seperti malam pertama. 3 ketukan. Kadang di pintu depan. Kadang di jendela dapur. Kadang di lemari pakaian. Tok, tok, tok. Suatu malam, Lina bangunin saya jam 1:30. Mas, bangun. Saya buka mata. Kenapa? Dia pucat. Ada yang ketuk lemari. Saya langsung duduk. Dan benar. Dari pojok kamar, lemari kayu tua kami bunyi. Tok, tok, tok. Pelan. Teratur. Seolah-olah ada orang di dalamnya, minta dibukakan. Lina langsung nangis. Ini apa, Mas? Saya pura-pura berani, lalu buka lemari itu cepat. Kosong. Cuma baju-baju tergantung. Tapi saat pintunya terbuka, bau melati langsung nyembur dari dalam. Pekat. Berat. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di antara lipatan pakaian kami. Lina mundur sambil baca ayat kursi terbata-bata. Saya tutup lemari keras-keras. Sejak malam itu, rumah saya mulai terasa asing. Bukan cuma karena suara-suara itu. Tapi karena saya mulai merasa nggak pernah benar-benar sendirian di dalamnya. Dan jujur, yang paling saya takutkan bukan uang yang datang. Tapi kenyataan bahwa semakin hidup saya membaik, rumah saya justru terasa seperti bukan rumah lagi. Setelah rezeki mulai datang, hidup saya pelan-pelan kelihatan membaik. Saya mulai buka toko lagi, walau kecil-kecilan. Barang belum lengkap, tapi setidaknya rolling door itu bisa saya angkat lagi tiap pagi. Orang kampung mulai lihat saya bangkit. Ada yang bilang saya beruntung. Ada yang bilang saya kuat. Padahal yang mereka lihat cuma hasilnya. Mereka nggak tahu, ada sesuatu yang saya bayar diam-diam. Awalnya saya pikir yang bakal kena cuma Asep. Karena itu niat saya waktu ritual. Itu nama yang saya pegang. Itu wajah yang saya bayangin. Tapi lama-lama saya sadar, jalur celaka yang saya buka itu nggak sesempit yang saya kira. Kabar pertama datang dari warung. Istri Asep jatuh di kamar mandi. Kakinya patah. 2 hari setelah itu, adiknya kecopetan saat bawa uang arisan.
Seminggu kemudian, ibunya masuk rumah sakit karena sesak napas. Berita-berita itu datang seperti rantai. Satu belum selesai, satu lagi nyusul. Setiap dengar kabar itu, perut saya langsung melilit. Herman pernah bilang, kalau pintunya udah kebuka, yang lewat bukan cuma satu. Waktu itu saya nggak paham. Sekarang saya mulai ngerti, dan saya telat. Yang bikin saya makin takut, orang-orang yang bahkan nggak ada hubungan sama Asep mulai kena juga. Tetangga depan rumah, Pak Ujang, tiba-tiba jatuh dari motor padahal jalannya lurus. Anak kecil di ujung gang mendadak demam tinggi 3 hari 3 malam. Warung Bu Yati yang biasanya ramai, malam itu terbakar kecil di bagian belakang. Gak besar, tapi cukup bikin satu kampung ribut. Dan setiap ada musibah, saya selalu dapat satu pertanda yang sama duluan. Bau melati. Kadang muncul sejam sebelum kabar buruk datang. Kadang muncul pas malam hari, lalu besok paginya ada orang celaka. Seolah-olah rumah saya jadi tempat singgah, sebelum sial itu jalan ke orang lain. Lina juga mulai berubah. Dia nggak pernah ngomong terang-terangan, tapi saya tahu dia takut. Mas, katanya suatu malam sambil nutup jendela. Rumah kita ini, kenapa rasanya beda? Saya pura-pura nggak ngerti. Beda gimana? Kayak. Dia menelan ludah, kayak ada yang ngelihatin. Saya nggak jawab. Tapi yang paling bikin saya hancur justru Naya. Awalnya dia cuma sering bengong ke sudut ruang tamu. Lalu mulai ngomong sendiri. Saya kira dia cuma main pura-pura. Sampai satu malam dia bilang sambil makan. Abi, teman Naya bilang jangan buka pintu kalau malam. Sendok saya langsung berhenti. Teman siapa? Naya menunjuk ke arah dapur yang gelap. Yang berdiri di situ. Saya dan Lina langsung menoleh bersamaan. Gak ada siapa-siapa. Tapi sumpah, saat itu saya lihat ada bayangan hitam yang seperti baru saja lewat di tembok dapur. Cepat banget. Gak jelas bentuknya. Tapi cukup buat bikin tangan saya dingin. Naya, kata Lina pelan, suaranya gemetar. Jangan ngomong gitu. Tapi Naya cuma menatap lurus ke dapur, lalu berkata dengan suara kecil. Dia bilang, yang dijual belum lunas. Sumpah, saat anak saya ngomong begitu, saya ngerasa darah saya langsung turun semua ke kaki. Karena untuk pertama kalinya saya sadar. Ini bukan soal Asep lagi. Ini bukan soal musuh lagi. Dan yang paling bikin saya takut, saya mulai curiga. Yang saya buka itu bukan jalan rezeki, tapi jalan makan orang. Sejak Naya ngomong, yang dijual belum lunas, saya benar-benar gak bisa tenang. Malam itu juga saya keluar rumah nyari Herman. Saya datangi rumahnya hampir jam 11 malam. Lampu teras nyala, tapi pagar terkunci. Saya gedor sambil setengah panik. Men! Herman! Keluar lu! Beberapa menit kemudian dia muncul, pakai kaos oblong dan sarung. Wajahnya langsung berubah waktu lihat saya. Lu kenapa? Saya tarik kerah bajunya. Lu bilang ini buat musuh. Lu bilang cuma Asep yang kena. Dia lepas tangan saya pelan. Tenang dulu. Anak gue ngomong ada yang belum lunas, men. Rumah gue tiap malam diketuk. Istri gue udah mulai takut. Herman diam sebentar. Lalu dia bilang pelan, kalimat yang sampai sekarang masih saya benci buat ingat. Gue dari awal gak pernah bilang yang dimakan pasti cuma target. Saya bengong. Maksud lu apa? Dia nyalain rokok dulu. Tangan saya gemetar nunggu dia ngomong. Jual musuh itu bukan kayak kirim santet biasa, katanya. Itu buka jalur. Target utama memang orang yang lu niatin. Tapi kalau jalurnya haus, dia cari yang paling dekat sama sumbernya. Sumbernya siapa? Dia menatap saya lurus. Lu? Saya langsung dingin. Kalau target kuat, kalau target dilindungi, atau kalau niat lu waktu ritual goyang.
Dia lanjut, yang kena bisa belok ke orang sekitar target. Atau, dia berhenti sebentar, ke orang sekitar lu. Saya hampir mukul dia malam itu. Kenapa lu nggak bilang dari awal? Kalau gue bilang dari awal, lu tetap datang, tanyanya datar. Saya langsung diam. Karena saya tahu jawabannya. Iya. Saya tetap akan datang. Dan itu yang bikin saya makin jijik sama diri sendiri. Malam itu juga saya paksa Herman nganter saya ke rumah Mbah Ratri. Tapi waktu kami sampai di sana, rumah itu gelap total. Gak ada lampu. Gak ada suara. Gak ada motor. Padahal malam sebelumnya tempat itu masih ada. Saya turun dari motor. Halaman rumahnya dingin dan lembab. Bau melati langsung menusuk begitu saya injak tanah depan teras. Herman sempat manggil pelan. "Mak! Mak Ratri." Gak ada jawaban. Saya nekat dorong pintunya. Kreek. Pintu kebuka. Dalamnya kosong. Bukan kosong karena gak ada orang. Tapi kosong seperti rumah yang sudah lama ditinggal. Tikar gulung, lemari terbuka, dinding berdebu. Yang bikin saya mual, di ruang tengah cuma ada satu benda tertinggal. Gelang karet ungu milik Naya. Saya langsung mundur satu langkah. Ini? Suara saya serak, ini tadi dipakai anak saya. Herman juga pucat. Nggak mungkin. Saya ambil gelang itu pakai tangan gemetar. Masih ada bekas kotoran kecil di ujungnya. Itu benar-benar milik Naya. Saat itu saya sadar satu hal yang bikin lutut saya lemas. Sesuatu itu sudah lebih dulu sampai ke rumah saya sebelum saya sadar bahayanya. Di perjalanan pulang, saya nggak ngomong sepatah kata pun. Begitu sampai rumah, Lina langsung buka pintu dengan wajah tegang. "Kamu dari mana?" katanya setengah nangis. Naya ngigau terus, saya langsung lari ke kamar. Anak saya tidur, tapi badannya panas. Keringat dingin. Bibirnya komat kamit. Saya dekatkan telinga saya ke mulutnya, dan sumpah, saya hampir jatuh waktu dengar dia berbisik. "Abi, jangan kasih aku ke nenek itu." Malam itu saya duduk di samping tempat tidur Naya sampai subuh. Lampu kamar saya nyalain semua. Lina pegang tangan anak kami sambil nangis diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar ngerti. Saya bukan lagi sedang menunggu musibah. Saya sedang menunggu tagihan. Karena ternyata yang saya jual waktu itu bukan cuma nasib buruk saya, tapi mungkin jalan pulang anak saya sendiri. Sejak malam itu, saya nggak berani ninggalin Naya sendirian. Saya tidur di lantai kamar dia, Lina di samping ranjang. Lampu kamar kami nyalain terus sampai pagi. Tapi anehnya, justru setelah saya tahu semuanya, gangguannya makin berani. Malam pertama, bau melati muncul dari bawah tempat tidur Naya. Bukan samar, tapi pekat sekali. Seolah-olah ada sekeranjang bunga kuburan disimpan di situ. Lina sampai muntah di kamar mandi. Saya cek kolong ranjang pakai senter. Kosong. Malam kedua, suara ketukan datang lagi. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Bukan dari jendela. Tapi dari kepala ranjang Naya. Anak saya langsung bangun sambil nangis. "Abi, dia datang lagi." Saya peluk dia erat. Tubuhnya dingin. Dingin yang gak wajar buat anak demam. Lina baca ayat kursi dengan suara gemetar. Dan sepanjang malam itu, ketukan itu gak berhenti. Kadang dekat. Kadang pindah ke lemari. Kadang seperti dari plafon. Saya mulai ngerti satu hal. Sesuatu itu nggak sedang nakut-nakutin. Dia sedang menunggu. Puncaknya terjadi di malam ketiga. Saya masih hafal karena jam dinding di kamar berbunyi 2 kali, lalu berhenti di pukul 2.43.
Tiba-tiba semua lampu rumah mati. Bukan jeglek biasa, tapi seperti ada yang mengisap cahaya dari seluruh rumah. Gelapnya pekat. Kipas angin mati. TV ruang tengah padam. Bahkan lampu emergency yang biasanya otomatis nyala, malam itu nggak hidup. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara dari luar jendela. Suara perempuan tua. Pelan. Serak. Seperti tenggorokan yang kering karena tanah. "Naya." Lina langsung menjerit kecil. Saya berdiri sambil meraba dinding. Anak saya di ranjang mendadak duduk tegak. Mata dia masih terpejam. Tapi bibirnya ikut bergerak. "Iya." Sumpah, bulu kuduk saya langsung berdiri semua. Saya langsung guncang badan Naya. "Naya, bangun. Bangun." Tapi dia tetap duduk. Matanya tertutup. Mulutnya bergerak lagi. Aku keluar. Saat itu juga jendela kamar kami bunyi keras. Brak! Terbuka sendiri, angin dingin masuk seperti dari sumur. Bau melati langsung memenuhi kamar sampai sesak. Gorden terbang-terbang. Dan di balik jendela itu, saya lihat sosok hitam berdiri di halaman. Tinggi. Kurus. Rambutnya panjang menutupi muka. Tapi saya tahu, itu bukan bayangan pohon. Karena dia berdiri, dia menatap ke dalam. Lalu perlahan, dari balik rambutnya, muncul tangan keriput yang terangkat. Melambai ke arah anak saya. "Naya," saya teriak sambil narik dia dari ranjang. Tapi badan anak saya berat banget. Berat seperti ada orang lain yang lagi narik dari arah berlawanan. Lina ikut pegang pinggang Naya sambil nangis histeris. Dan dalam keadaan setengah sadar itu, anak saya mendadak ngomong dengan suara yang bukan suara dia. Suara kecil, tapi serak. "Tua. Yang dijanjikan, jangan ditahan." Saya nggak tahu tenaga dari mana, tapi saya angkat Naya paksa, saya peluk, lalu saya jatuhin diri saya sendiri sambil baca semua doa yang saya hafal. Ayat kursi, Al-Fatihah, 3 kul, apapun yang keluar. Tiba-tiba, duar, ada suara keras dari ruang tengah. Seperti lemari jatuh. Lalu rumah mendadak hening. Bau melati hilang. Angin berhenti. Dan lampu nyala lagi. Saya, Lina, dan Naya langsung lari ke ruang tengah. Lemari pajangan roboh. Kaca pecah. Foto keluarga kami jatuh semua. Tapi yang bikin saya nggak bisa berdiri tegak sampai sekarang adalah kenyataan bahwa pintu depan rumah terbuka lebar. Padahal saya yakin, tadi pintu itu terkunci. Dan di lantai depan pintu, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki anak-anak. Basah. Berlumpur. Menuju keluar rumah. Padahal saat itu Naya ada di pelukan saya. Sampai hari ini saya nggak tahu, malam itu apa yang hampir keluar dari rumah saya. Atau apa yang sebenarnya sudah sempat masuk. Yang saya tahu cuma satu. Sejak kejadian itu, hidup saya memang perlahan membaik. Utang saya lunas. Usaha saya jalan lagi. Orang-orang bilang saya berhasil bangkit. Tapi rumah saya nggak pernah benar-benar pulih. Karena sampai hari ini, setiap jam 2.43 dini hari, kadang terdengar suara pelan dari jendela kamar anak saya. Tok, tok, tok. Dan anak saya, yang sekarang sudah besar, masih kadang bangun tidur sambil bilang, "Abi, nenek itu belum pulang."